Oke, baik berdiri, kita mau mulai kebaktian kita. Walaupun secara terbatas kita di rumah, kita harus sungguh-sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita naikkan pujian karya terbesar. Bisa beraktivitas, kami akan memulaikan kebaktian kami. Tuhan berkati. Biarlah nyanyian kami, tarian kami menyenangkan hati Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu. Kami siap bernyanyi, menari untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada semangat kan? Tetap bangkit berdiri ya. Kita akan pujian Ku Menang, Ku Menang. Puji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang
Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Puji Tuhan, masih bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, oh haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan. Kita mau beri persembahan. Adik-adik bisa taruh di Alkitab atau nanti taruh di amplop. Nanti apa sekolah minggu yang bakal ambil, dan jangan lupa didoakan. Kita siapkan kolektanya. Kita mau berdoa dulu ya untuk persembahannya. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami rindu membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah Tuhan, berkati orang tua kami, pendidikan kami, masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masukin di amplop ya, atau diselipin di buku ayat. Buku ayat. Maaf ya. Oke, yuk kita taruh persembahannya, kita angkat pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Sekolah minggu dengar-dengaran, perut orang tua berlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, perut orang tua berlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Siapa yang mau masuk surga di sini? Saya. Atau nggak ada yang mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada orang tua ya. Oke? Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua
memberikan kami tempat untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Biarlah pujian kami, nyanyian kami, tepuk tangan kami, tarian kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yuk kita mau dengar firman Tuhan ya, Kakak Rani. Jadi gitu ceritanya. Gimana kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Memang kita nih karena lagi COVID gini, kita lagi situasi stay at home, kita jadi lupa ya tanggal ya. Iya, padahal tau gak hari ini hari apa? Hari kenaikan, biasanya kan rame banget kan, apalagi buat sekolah minggu. Kita siapin balon-balon, berasa banget ya Tuhan. Iya, kita apalagi tuh kalau misalkan kita memperingati kenaikan tuh, kita harusnya selalu bersyukur ya sama Tuhan, karena kita mengingat bahwa wah Tuhan tuh ajaib banget ya, karena Dia sendiri yang Tuhan Yesus tuh nggak pakai balon kayak di, kalau ada yang pernah nonton di Up, film Up itu kan dia harus terbang pakai balon-balon. Kakak Rani tahu nggak? Oh, tahu. Dia itu karena pengen naik ya harus pakai alat. Iya, sedangkan Tuhan Yesus kita itu naiknya nggak pakai alat apapun, nggak didorong sama apapun. Itu yang coba kayaknya ada Alkitab tuh di situ, kita coba ngobrol deh. Alhamdulillah kita tuh. Nah, coba kita buka di Lukas pasalnya yang ke 24 ayatnya yang ke 50. Lukas pasal 4 ayat ke 50. Belum 4. Lukas pasal 24 ayat 50. Pasal paling terakhir. Nah, ayat 50. Aku bacain ya. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi murid-murid nih lagi ikutin Tuhan Yesus sampai ke, lalu Yesus membawa mereka, si murid-muridnya itu ke luar kota sampai dekat Betania. Jadi di situ Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia secara langsung loh. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bahkan kita bisa lihat perbincangannya apa nih di Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Coba Kakak Rani bacain. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Itu nanti akan di kisah berikutnya ya. Jadi udah ada spoilernya. Tunggu cerita minggu depan. Tunggu cerita minggu depan. Bukan hari Minggu ya, hari Minggu depan. Nah, di ayatnya yang ke-9. Jadi itu pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya waktu sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, yaitu siapa? Tuhan Yesus, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kebayang gak sih gimana peristiwa pada waktu itu? Coba tiba-tiba aku lagi ngobrol sama Kakak Rani, tiba-tiba aku naik terangkat, waduh, panik ya. Panik ya. Bisa kayak gini, terus nanti aku tiba-tiba diangkat. Iya, itu beda lagi ya. Aku mau sekali. Ya, aku juga dong. Kita sudah menyiapkan tempat. Iya, jadi yang Kakak Rani ceritain itu nanti pada waktu
ada ceritanya lagi ya. Tapi di cerita ini bercerita mengenai Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus memang sudah menampakkan diri, memperlihatkan dirinya kepada para muridnya dan seterusnya selama berapa hari Kakak Rani? 40 hari. 40 hari. Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, itu 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, lalu setelah 40 hari itu peristiwa inilah terjadi, yaitu Tuhan Yesus terangkat ke surga dan murid-murid ngelihat. Dan murid-murid mungkin ngeliat, wah ini dari terangkat sedikit sampai naik ke surga, sampai akhirnya di ayatnya yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Tuhan Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, wah ini nanti peristiwa berikutnya. Jadi mengisahkan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga tidak memakai alat apapun, nggak pakai pesawat terbang, Nggak pakai balon-balon apa sih namanya? balon gas. Balon gas. Nah, tapi benar-benar Tuhan Yesus kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Dia bukan cuman hanya bangkit, tapi Tuhan Yesus juga saat ini sudah ada di. Ya, bagaimana Kakak Rani? Tuhan Yesus, dia naik ke surga dan dia menyiapkan tempat buat kita. Dan kita buka yuk di Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, dan Tuhan Yesus jadinya sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, anak-anaknya Tuhan Yesus. Siapa di sini anak-anaknya Tuhan Yesus? Kita semua anak-anaknya Tuhan Yesus yang lagi ibadah nih lewat YouTube. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar bangkit, bukan cuma bangkit, bukan cuma naik ke surga lalu kita ditinggalin, enggak. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Benar ya Kakak Rani ya? Begitu. Ada tambahan Kakak Rani? Ya, jadi pada pagi hari ini kita benar-benar harus ingat ya Kakak Rani ya, bahwa Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita ajaib ya. Amin. Dan kita juga tidak perlu takut karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan nanti juga kita akan memperingati mengenai Tuhan Yesus. Tadi lagunya apa? Dia naik, Roh Kudus turun. Jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga dan Dia memberikan kita Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Oke? Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena kita tahu kepada siapa kita harus berharap, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan kami tempat di surga. Kami bersyukur karena Tuhan mengingat kami, Tuhan bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau bukan hanya menyediakan tempat bagi kami, Tuhan memberikan juga Roh Kudus buat kami. Maka dari itu Tuhan, kami gak perlu khawatir dalam situasi ini Tuhan. Kami harus ingatkan kakak kami, harus ingatkan adik kami, harus ingatkan papa mama kami bahwa Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kami sembah, yang saya sembah adalah Tuhan Yesus yang ajaib, yang mampu melakukan segala sesuatunya, sehingga kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami, akan masa depan kami, karena tempat di surga saja Tuhan sediakan, terlebih lagi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus ingatkan kami, ingatkan anak-anak Bahtrakit sini, bahwa Engkau selalu beserta dengan mereka. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah selesai
selesai beribadah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi Kak Rani, selama stay at home ini apa aja yang harus dilakuin? Ngapain ya? Pokoknya yang pasti harus berdoa, karena semuanya itu dikendalikan oleh Tuhan. Makanya kenapa kita harus berdoa, dan cuma sama Tuhan Yesus aja kita bisa berharap dan kita percaya. Dan baca Alkitab. Baca Alkitab tiap hari ya. Baca Alkitab. Selalu diingetin sama siapa? Sama kakak-kakak sekolah minggunya di grup PJ. ya, sama PJ kelasnya, kakak-kakak sekolah minggu kelasnya, diingetin terus ayat hariannya biar tiap hari baca Alkitab. dan jangan lupa apa ini? Cuci tangan. Makan yang Banyak. yang bersih Biar juga, tumbuh. biar kuat, sehat. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Dan Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa hari Minggu. Sampai jumpa hari Minggu. Minggu depan, hari Minggu. Ya kan? Ini hari Kamis. Sampai jumpa hari Minggu. Bye Tuhan memberkati. bye.